Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya, di mana kamar mandi? Ia tidak menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya, setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi, Pak Prabu menjelaskan, di bagian selatan sinden, samping sungai, ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tidak berhenti di situ, Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini, kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk laki-laki, bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Namun, semua anak tampak paham meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan. Namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri rapat dengan semua anak. Lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam Nur sudah bangun. Saat itu juga Widya memintanya untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di balik samping sinden. Awalnya Nur tampak tidak mau, tapi karena dipaksa, akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk bilik. Widya setuju, ia nggak berpikir yang aneh-aneh. Selama perjalanan, ia melihat setiap rumah yang dilewati, rata-rata sama. Semua rumah tepan kiri kanan dari gedek, bambu yang dianyam. Langit sudah merah, dan setelah menempuh jarak lumayan, akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil. Bedanya kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asem yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Sempat ragu, tapi Widya bilang lanjut. Rupanya benar, ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga sudah penuh di dalam kendi. Nur pun masuk, sementara Widya menunggu di depan bilik. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wewangian itu. Benar saja, di samping pohon asem itu pun ada sesajen. Yang lebih parah, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik. Dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Nur, Nur, teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya, hening, tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih. Lirih sekali sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Suara orang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut. Lembut sekali seperti seorang biduan. Nur, buka Nur, buka. Spontan Widya menggedor pintu dengan keras. Dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. Ngopo to Wid? Kenapa sih Wid? Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih mimik wajahnya mencuri pandangan bagian dalam bilik. Ayo ndang ados gantian. Aku singgok jobo. Ayo cepat mandi gantian biar aku yang jaga di luar. Kaget, Widya sudah ragu melihat samping bilik ada sesajen. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu. Namun dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk bilik, menutup pintu. Bagian dalam bilik sangat lembab. Kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Di depannya ada kendi besar. Setengah airnya sudah terpakai. Meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang kayu jati yang diikat dengan sulur. Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi, Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri. Suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya.
dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya, Widya tidak tahu siapa pemilik wajah. Ia berdiri di depan kendi. Bajunya sudah tertanggal. Meraih air pertama yang membasuh badannya. Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi sepi. Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya. Dan setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah cantik nan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian, kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik mengamati suaranya dari luar bilik, tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur yang sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, "Nur, awakmu iso kidung Jawa ya? Nur, kamu bisa bersenandung lagu Jawa ya?" Nur mengamati Widya, kemudian ia diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri, tanpa mau membagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset. Jadi, ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati, diganti dengan petroma. Nur sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya, Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. "Mau aku ambek Bima ngecek progres gawe pembangunan. Pas muter deso, iling gak ambek tapak talas. Tiba nih, gak ada tekan kono, ono omah sanggar. Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembuangan. Ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas. Ternyata gak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar." Widya terdiam beberapa saat memproses kalimat Ayu. "Loh, awakmu kan wis reti nek gak boleh rono. Lah bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana?" "Bukan aku," bela Ayu. "Iku ngono Bima sing ngajak." "Yang mengajak Bima, jarene ono wedok ayu mlaku mrono. Pas dituti ra ono tibae. Katanya ada perempuan cantik, pas diikuti ternyata nggak ada." "Lah terus awakmu tetap ae mrono? Lah terus kamu tetap kesana?" "Cah iki, yo kan aku ngejar Bima. Opo diumbar ke ae, cah kuwi ngilang. Anak ini kan saya mengejar Bima, apa dibiarkan saja anak itu nanti hilang?" Perdebatan mereka berhenti sampai di sana. Namun perasaan Widya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki saat Widya melihat apa yang terjadi. Bayangan Nur melangkah keluar. Ragu apakah mau membangunkan Ayu, Widya pun beranjak dari tempat tidurnya, berjalan mengejar Nur. Rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan, Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun. Tanpa alas kaki, Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termangu mematung melihat temannya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terpikirkan Nur bisa menari seperti ini. "Nur,
panggil Widya, tapi sosok Nur seperti tidak mendengarkannya. Ia masih berlenggak-lenggok, sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Ngeri, tiba-tiba bulu kudu terasa berdiri ketika memandangnya. Dari jauh, sayup-sayup kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan sahut menyahut, campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk rumah. Tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya, seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkannya sembari memanggil namanya. Wahyu. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. Bengi-bengi lapo asu, nari-nari gak jelas nang kene. Malam-malam ngapain anjing? Nari sendirian di sini seorang diri. Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. Ono opo tundo, ada apa sih nak? Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tampak khawatir. Namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat. Sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Namun malam itu benar-benar malam yang gila. Seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling serius. Semua orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu, Pak Prabu meminta Widya, Ayu, dan Wahyu menemaninya. Nur pergi, ia masih harus mengerjakan proker individualnya. Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dengan Widya, Pak Prabu berbonceng dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri. Untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu, bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemputnya? Rumah yang Pak Prabu datangi rupanya rumah seseorang. Melintasi jalan besar, lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja, rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak untuk dipandang mata.